Kalau kita punya keinginan politik agar Nasdem keluar dari koalisi, tentu tidak ribut di media. Pak Jokowi ini harus ingat juga tentang PDIP yang mengusung dan membackup selama perjalanan Pak Jokowi. Koalisi bisa bubar kalau salah satu anggota koalisi memaksakan kehendaknya. Ya, ini frame dari Detikcom. ini gue harus gini nih supaya masuk frame. Kalau gue gini nggak bisa. Adu perspektif. Adu frame. Dan ini bentuk dari kekagetan kami kalau kameranya udah nyala. Betul. Ya kan? Ya. Kok nyala? Iya. Karena biasanya Pak Edo itu mengingatkan dikala mau habis, tapi tidak mengingatkan dikala mau nyala. Iya, betul. Iya, karena sebentar lagi ada yang menyala-nyala juga di Kongres PSSI ini kan. Iya. Ini kok Apakah nggak ada briefnya nih? kalau kata Prof EG, ini perlawanan pertarungan antara yang nyala dan yang nyali. Mantap itu. Iya, sebelum kita bahas politik, mantap juga kita tipis-tipis respect ini ya. Jangan dulu. kan Oh, iya. dulu. Tapi kalau Apa teaser kan? Iya, boleh. inilah terlalu kaku ini kawan kita nih Bang. Memang Iya, total politik tuh semua, total. Politik di sepak bola juga mainkan. total football politik. Ya. ya, Coba tapi ini masuk ke area yuridiksinya Pak Torik nggak ini? Detik Sport ini bos. Iya, Oh, benar. kita semua yang berkonflik masuk nih. Kalau semua yang memacu tekanan darah itu Iya. Dan, Masuk itu bisa. dan jangan lupa meskipun ini sports, tapi ini dua-duanya orang politik kan. Ya. Satu Wih. kepala lembaga tinggi negara, Satu menteri BUMN. satu menteri BUMN. Jadi gitu. Mantap. Yang baru membawa keliling Ibu Megawati ke Sanur, Ya. kawasan ekonomi Kek, khusus kawasan Sanur. ekonomi Kek. khusus. Tapi ada yang lebih radikal lagi di BUMN sebenarnya. Apa? Kang Mas Arief Puyono. Kenapa tuh? Akun Twitternya BUMN Bersatu. Oke, Pak Torik silakan. Pak Torik, Pak Torik. silakan. Selain teaser soal apa tadi PSSI ya, politik sepak bola. Malam ini kita juga mau bahas soal peristiwa-peristiwa politik yang mencolok lah sepekan ini. Yang pertama tentu ulang tahun PDIP, ulang tahun ke-50 yang Bu Megawati di sana pidato dengan apa ya, sangat enjoy sambil duduk soalnya kan bisa lama jadi kan. Oh, ini post factum kita ya. Post Kalau factum minggu kita. lalu kan kita satu hari sebelum ya. Satu hari tadi sebelum. sebelum. Tidak ada privilege untuk mendengarkan, ya kan? Ya, ya, ini kita sudah dengarkan. Jadi apa-apa yang diprediksi, apa kejutannya? Kalau kata Sekjen PDIP, kejutannya nggak ada pengumuman. Lucu juga perspektifnya ini kan. Mantap, yang paling top Pak Sekjen ini. Terus selain itu sebenarnya ada drama lagi. Ya, saya bilang drama lagi di Koalisi Perubahan. Lagi-lagi soal calon pendamping Pak Anies Baswedan. Ini Nasdem kembali bersuara, koalisi bisa bubar. Kalau padahal belum terbentuk ya. Belum terbentuk. Kalau belum terbentuk resmi Deklarasi terbentuk. aja belum. Nah, itu dia bisa bubar tapi. Belum akad nih. Belum Tapi udah akad bubar. tapi udah bubar. Ini PDIP gembira betul dapat kabar. Enggak juga. Enggak juga. Ini kan tadi bicara Iya. koalisi bubar kan. Iya, benar-benar. Sementara kan belum ada Nggak, akadnya. tapi tiba-tiba udah bubar. PDIP jadi menyala kalau Disamber sama PDIP, Iya, disamber Artinya sama PDIP. masih PDKT kan. Oh, iya. Gimana orang Gara-gara belum ini nembak udah iya, bubar tuh. Gara-gara ini PDI jadi menyala, sementara yang di sana kita tunggu nyalinya. Masuk tuh Masuk. barang. Nah, udah malam ini karena udah dikomentari langsung kita kenalkan dulu. Kita malam ini bersama politikus senior PDIP Bang Deddy Sitorus. Wih. Bang Deddy Sitorus. Senior berarti udah di level opung Selamat pandai. malam. Oh, kalau itu sepuh. Oh, udah diklasifikasi. Tapi kan kalau dia muncul dia bisa nanya, kangen nggak sama Opung Panda? Karena Iya, dia ya. itu Bang Panda itu ensiklopedia berjalan Berjalan. politik Indonesia. Betul. Jadi Dan yang banyak lucu, yang Bang, yang lucu dalam satu forum, gue pernah nonton di TV, Bos. Dalam satu forum, ada perwakilan PDIP-nya dua, Bos. Iya. Bang Deddy Sitorus sama Opung Panda. Oh, iya, iya. Ini bagaimana nih mewakili kubu Anda dua ini? Atau Mewakili dua pertanyaan- generasi. Ya, atau pertanyaannya yang nonton jangan-jangan memang dua kubu. Iya.
Nggak salah dong kalau Kita kan di partai nggak ada kubu-kubuan, Iya, cuma betul. hanya mewakili generasi. Oh. Jadi kan tiap generasi pasti punya perspektifnya sendiri kan. Ini TV. Makin panjang klarifikasinya makin curiga. Udah ini biasanya begitu. Dan satu lagi bersama pakar komunikasi politik kita yang hari ini nggak bersama Opung Panda. Iya benar. Prof. Effendi Ghazali. Ya, Prof. itu dia nggak boleh ada karena biar jangan bareng Denny. Kata nggak akan mudah untuk apa? Prof. EG hari ini pakai merah. Ya, Tapi merahnya merahnya Piala tua banget. Tua. Tapi itu bola. salutnya Karena- kita. Dunia. Oh, soalnya ini merahnya merah tua. Merahnya Opung Panda. Oh iya benar. merah sepuh kalau itu. Merah semua. Kalau udah merah tua itu berarti udah militan merahnya. Oh. Itu hanya semangat, itu sudah value. Gua Tinggal- agak tersentuh gua sama menonton Prof. EG di channel lain waktu itu. Iya. Biasanya beliau ini mengutip pakar-pakar top, Iya. ahli profesor komunikasi politik dan lain-lain. Akademisi, ya. Kemarin kutipannya Budi Putro. Budi Putro. Iya. Satu lagi kita kenalin juga Wasekjen Nasdem, Bang Hermawi Taslim di online, di Zoom. Halo. Malah Bang Taslim. Halo Bang Taslim. Halo Bang. Kedengeran Bang? Mantap berkelas Bang. Mantap. Salam restorasi. Wih, salam restorasi. Salam koalisi gitu dong, Bang. Kan masih koalisi pendukung Pak Jokowi. Masih kan? Masih dong. Ini bukan sama-sama Don Bosco ini, bukan ya? Ya, betul. Woi, salam sakam Pak buang. Effendi ini adik kelas saya. Siap, Jadi beliau siap. jadi profesor, beliau adik kelas saya. Siap ya, benar-benar. Mantap. Iya. Profesor tuh kalah sama tua. Mungkin kita pertama ke Bang Hermawi Taslim dulu, Bang. Bang Taslim, Ya, Pak SP sudah pulang, Bang ya? sudah pulang tanggal berapa ya? 13 kemarin udah balik. Oh iya, 13, siap. Sudah 3 memimpin hari. rapat di DPP hari ini, Bang ya? Ya, hari ini ada rapat konsultasi biasanya menjelang masuk sidang pertama itu dengan seluruh anggota fraksi. Oh, siap. Harian kita di sini. Yang dibahas apa itu, Bang? Ada soal pertemuan London nggak, Bang? Ya banyak yang dibahas, termasuk itu juga ditanya, tapi itu oleh Pak SP dikatakan itu pertemuan silaturahmi biasa. Kebetulan Pak SP dalam persinggahannya setelah check up, lalu ada Pak LBP, ya bertemu saja biasa, bertemu para sesama tokoh bangsa atau pertemuan biasa. Silaturahmi kan harus diperbanyak, itu kan bagian dari ilmunya para politisi. Oh, nggak ada yang spesial apa misalkan pesan-pesan dari Pak Jokowi disampaikan oleh Pak Luhut gitu, Bang? Bicara yang umum-umum saja. Jadi tahu saya mereka itu bicara banyak soal bagaimana pemulihan ekonomi, bagaimana memperkuat investasi, dan yang lama, yang makan waktu lama itu adalah tentang mereka sama-sama risau tentang berita-berita hoax, bagaimana masyarakat supaya mendapat pemberitaan yang lebih bermutu, akurat, dan sekitar itulah ditemani oleh Pak Peter Gonta. Nah, yang kebetulan juga berada di sana. ini pertanyaan kita selanjutnya nih, Pak PFG ini. Nah, ini kan yang mewartakan kepada publik itu kan akun Instagramnya Pak PFG kan, ya. Pak Peter Gonta kan. Nah, itu udah diotorisasi belum postingan itu oleh Partai Nasdem? Apakah memang official, memang diminta untuk disebarluaskan dan diberitahukan kepada publik atau? Jadi begini, Pak Peter Gonta itu wakil ketua Dewan Pakar, wakil ketuanya Siti Nurbaya. Jadi dia punya kapasitas secara organisatoris untuk memposting itu. Nggak apa-apa, itu memang biasa. Buat kita itu dia punya hak untuk itu. Jadi selain pengurus harian, pimpinan harian Dewan Pakar dan Dewan Pembina boleh memposting hal-hal seperti itu. Boleh. deh. Curiga aja. Enggak, kan kita nanya Pak Peter kan. Jangan kita tuh sempat menduga-duga. Ini gerakan-gerakan yang Terstruktur sistematis atau sporadis. Iya, Bang, tapi itu pertemuannya kapan sih, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Kalau tidak salah 12 Desember, sudah hampir 1 bulan di London. Oh, udah. Jadi ini late post ya, Iya, udah lama ya. foto lama. Oh. Berarti akhir 2022 dong, Bang, bulan Desember. Iya, bulan Desember, benar. Oh. Kan Pak Surya itu check up di Jerman, kemudian beberapa kota, beliau ke London ya ketemu itu. Oh. Jadi ini pertemuan yang memang diatur setelah keduanya berada di sana, tidak
nggak direncanakan dari Indonesia ketemu di London, nggak ada. Itu orang kebetulan ketemu saja. Ya, dan saya kalau tidak salah juga tahu Pak LBP di sana ada dalam rangka semacam MOU dengan beberapa perusahaan terkait dengan investasi yang di bidang energi ya, Ya. soal climate change. Ya, saya tahu juga memang ada perjalanan dinas Ya. Pak LBP di sana. Jadi memang pertemuan silaturahim ya. Ya, sebagai sesama kawan lama kali ya. Nah, mereka kan sama-sama lama di Golkar, juga secara pribadi sudah lama berteman. Meskipun di forum ini Opung Panda dulu pernah bilang bahwa ternyata dulu sebenarnya kau ini nggak kenal kau sama dua kawanku ini, katanya Opung Panda. Dua kawanku ini agak ngeri-ngeri sedap hubungannya. Pernah dipisahkan, pernah itu. iya. Hampir aduh. Iya, itulah. Prof Ege gimana melihat pertemuan ini dan dampak maknanya? Jadi udah Taslim, ada kemungkinan nggak? Ada kemungkinan Jangan nggak dong, bahwa pertemuan ini, siapa tahu kan, memang sembari ketemu di sana, lalu ada semacam bisikan-bisikan juga untuk misalnya membuat suasana di Indonesia menjadi lebih adem. Bisa juga kan? Jadi kan kebetulan bertemu, kenapa tidak gitu? Kan sama-sama dekat. Pak Opung Luhut. itu Pak Luhut dekat dengan Pak Jokowi, Pak Surya Paloh juga dekat dengan Pak Jokowi gitu kan. Nah, namanya bertemu bisa saja secara langsung atau tidak langsung di tengah-tengah kemudian kemarin saya ketemu Pak Jokowi. Ngirim salam ke Pak Surya Paloh misalnya. Nah, seperti itu ada juga kan kemungkinan itu ya. Karena begini, saya tambah sedikit sebelum siap-siap menjawab, yaitu ada juga pertemuan lain sebelumnya. Pernah kita bahas di sini juga antara Pak JK kalau nggak salah dengan ketua umum partai lain di Pak SBY. bukan Enggak. di London apa di Paris ya? Begitu pulang-pulangnya ketua umumnya diganti tuh. Oh, serius? Ada juga sebelumnya gitu ketemu makan-makan gini juga nih. Ya kan? Ada juga gitu. Korban silaturahim ini. Enggak, bukan. Kalimatnya nggak boleh begitu. Gimana? Ada urutan peristiwa itu, lalu terjadi pergantian ketua umum. Nah, siapa tahu sekarang karena bicaranya dalam suasana yang enak, tiba-tiba ujungnya hari ini kita dengar ada pernyataan dari istana tidak ada reshuffle di bulan Januari. Nah, ini kan kabar baik nih. Kabar Bagaimana? baik. Udah? Nanti hujan di bulan Juni. Ayo, Bang. Silakan Bang. Ya, jadi saya kira setiap tokoh bangsa yang berkehendak baik pasti punya kepentingan supaya situasi ini semakin baik. Ya. Salah satu pertemuan mereka itu kalau tidak ngomong apa-apa juga, kalau orang selevel Pak Luhut Nggak mungkin. sebentar loh, kalau orang selevel Pak Luhut dan Pak Surya duduk ngopi saja nggak ngomong apa-apa, Ya. itu pasti ada implikasinya bagi kebaikan masyarakat. Jadi apakah ada kemungkinan? Ya sangat ada, tapi kita nggak tahu persis. Tapi yang jelas setiap silaturahmi itu memang dimaksudkan untuk memperkuat semangat kebangsaan, memperkuat silaturahmi itu berarti memperkuat kebersamaan kita sebagai sesama bangsa. Saya kira begitu. Oke. Ya. Tapi berarti ada kaitannya sama ya itu isu-isu reshuffle gitu Bang? Kalau dua orang tokoh sekelas mereka bertemu itu semua pasti berimplikasi, tetapi itu tentu tidak khusus. Mereka pasti tidak bicara khusus tentang reshuffle karena itu bukan kewenangan mereka, itu wilayahnya presiden. Saya yakin sekali mereka tidak akan bicara banyak tentang itu karena itu bukan wilayah mereka. Jadi pokoknya kalau silaturahmi itu pasti sifatnya menyejukkan. Nah, silaturahmi harus diperbanyak, harusnya pimpinan-pimpinan partai di Indonesia harus lebih sering bersilaturahmi. Itulah yang dilakukan oleh Nasdem dengan silaturahmi kebangsaan. Waktu itu Puan datang, Demokrat datang, Pak JK juga pernah kita undang, Pak Yapto juga pernah kita undang. Itu semua bagian dari silaturahmi kebangsaan yang terus-menerus dilakukan oleh Nasdem. Tentu tidak semua terekspos kan, banyak, hampir saya kira 1 minggu itu 2-3 tokoh datang di sini, termasuk orang-orang kedutaan, mantan-mantan duta besar, mantan menteri. Itu bagian dari dialog kebangsaan yang terus kita kembangkan. Tapi Bang, kalau Pak SP kapan terakhir silaturahmi dengan Pak Jokowi Bang? Saya lupa akhir September atau September, Oktober, pokoknya sebelum Pak Jokowi itu sibuk-sibuk urus G20. Oke, itu terakhir ada komunikasi Ya, gitu benar. Bang? Oke. Lama juga berarti ya. Ya, coba kita naikkan 1 oktav diskusi basa-basi kita ini kan. Nah, Oh iya, keren nih. Iya kan, coba kita naik dulu. Kita mulai. Nah, kalau
Tapi Bang Taslim agak susah kayaknya kalau mau dinaikin 1 oktav. Kenapa? Karena cuacanya justru dan anginnya makin dingin Adem. ini. Oh Makin gitu. adem. Iya. Tapi kalau Bang Oh, ini Taslim kode udah ini. Ini kode nih. kode yang makin satu, yang kedua Berarti ekses dari pertemuan itu adalah ini. Cuaca dingin ini kan. enggak karena dia Menurut ketawa-ketawa, tafsir. karena abang ini ketawa-ketawa, itu kalau di Sumatera Barat, kalau cari tolapau artinya mari kita naik 1 oktav. Iya. Karena sudah ketawa-ketawa. Ayo santai, naik, udah santai. ayo naik 1 oktav. Ya, nah ke Bang Deddy nih, ya kan PD Perjuangan ini kan selama ini agak cukup bold nih, memberikan tafsir pada dukungan Nasdem kepada Anies Baswedan yang berimplikasi dengan apa sering banget kita putarkan biru Ya. out. Yo. Nah, perlu ada inilah rekomposisi di kabinet, ekses dari ini aksi-aksi politik dari Atau Nasdem. langsung aja apa betul anginnya menjadi dingin. Nah, coba dulu itu kan gimana? tujuannya. Dulu biru out, sekarang pasca pertemuan Pak Surya dan Pak Luhut, apakah tetap biru out atau ada biru in? Secara apa namanya ya, secara politik kita juga paham secara konstitusi bahwa yang namanya reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Tidak akan terjadi yang namanya reshuffle tanpa kehendak dari presiden. Itu kita tahu. Ya, Ya. itu tahu kan? Iya. Abang kan punya kehendak juga. Ya, Itu loh. sama seperti Pak Sekjen Abang Gini. ini nih baca-baca dulu Bang. Bentar, Bang. Kalau kita punya keinginan politik agar Nasdem keluar dari koalisi, tentu tidak ribut di media. Karena itu kan langkah politik. Tetapi PD Perjuangan punya keinginan untuk melihat kembali setelah pencalonan itu ada banyak hal yang harusnya didiskusikan bersama partai-partai pengusung Pak Jokowi. Itu sebenarnya wacana yang kita lempar ya, semacam invitation to dialogue gitulah, bahwa misalnya kita melihat ada komplikasi-komplikasi ya, bahwa Nasdem selalu mengatakan setia pada Pak Jokowi kan it's okay. Tetapi kita juga punya pemikiran bagaimana post Jokowi what will happen? Apakah 10 tahun yang sudah kita bangun ini kemudian menjadi dinegasikan atau dinafikan atau malah diserang karena calon yang diusung oleh yang namanya Nasdem misalnya itu membranding dirinya sebagai antitesa atau dibranding oleh kader-kader Nasdem sebagai antitesa dari Pak Jokowi. Nah, saya kira kan ini perlu didiskusikan secara secara politik dan secara publik. Jadi sebenarnya saya lebih melihatnya sebagai trigger to discuss ya, hal-hal yang mendasar. Dan ini juga kerumitan yang terjadi pada sistem politik kita. Kita lihat contoh bahwa pada tahun 2010 terjadi juga hal yang sama di mana Partai Demokrat itu meminta PKS keluar dari kabinet. Ya. Sampai akhirnya tahun 2011 ketua presiden PKS itu membuat satu acara dan di sana berikrar setia kepada Pak SBY. Ini kan artinya sesuatu yang berulang. Artinya apa? Ada persoalan dari cara kita merumuskan koalisi pendukung itu yang belum istilahnya ujungnya belum diikat. Bagaimana kalau misalnya seperti yang terjadi pada Nasdem mengusung mendeklarasikan calon presiden 2 tahun sebelum pemilu. Bagaimana dulu PKS 2010 menyerang berbagai kebijakan Pak SBY. Ini kan persoalan-persoalan fundamental, ya, kompleksitas yang terjadi dalam sistem presidensial multipartai. Nah, itu belum pernah ada yang mendiskusikan. Sehingga misalnya Pak Jokowi merasa, loh, kok gitu? PDI sementara Nasdem merasa, loh, hak gua. Gitu kan, PDI Perjuangan melihat, nggak boleh gitu dong. Konsisten, kalau udah merasa berbeda, ya pilihannya ya reshuffle atau katakanlah mundur. Jadi saya kira ini adalah persoalan-persoalan politik penting yang harusnya menjadi diskursus bagi partai politik di Indonesia, atau justru mungkin bisa jadi regulasi. Ya, ya. Itu yang menurut saya persoalan penting daripada soal apakah Nasdem out atau mundur. Ini hal yang harus kemudian menjadi hal filosofis dan fundamental untuk menjadi yang harus di-clearkan nanti untuk pemilu selanjutnya. Kalau kan di negara kita yang formal aja bisa
diterabas Bang, apalagi yang informal, di mana koalisi kita ini kan sifatnya kesepakatan politik, yang informal, yang sifatnya itu konsensual gitu ya. Nah, idealnya seperti apa kalau menurut Bang Deddy nanti hubungan koalisi ini di dalam sistem Ini pertanyaan ini luar biasa loh, muncul di adu perspektif, terutama karena gini, misalnya ya, bagaimana orang berkoalisi atau kalau nggak mau menyebut koalisi kerjasama katanya, kerjasama, ya kan? koalisi out. Ya udah ya. Itu sembari ini loh, sembari ada catatan-catatan karena kan ini kan kebetulan waktu itu 2 kali pemilu itu belum cukup 20% suara DPR atau 25% suara nasional. Hitung-hitungan menterinya aja susah juga kan itu kan? Ya. Ya kan nggak tertulis itu ya. Ya kan? Number is subjektif Bang. Iya, Anda kira-kira 4 lah kira-kira. gitu ya. Number is Anda kira-kira 2,5. Artinya bisa naik bisa turun. Iya. Anda kira-kira ya 1 lah. Iya. gitu. Itu bagaimana caranya ya? 4, 3 proxy gitu. Iya. Satu kader. itu menarik loh Iya, pertanyaan. number is so subjective, Iya, gitu. pertanyaan yang menarik gitu sebetulnya. Gimana Bang? Monggo. Ya, Melihat konteks sekarang ya. Iya. Ini soal number ini nih. loh, soal itu kan kembali lagi ke presiden. Ya pasti. Pasti nggak ada Ya. ikatan konsensual ini. Oh, Karena Nah, gini, Pak Sekjen dulu aja udah zaman kasih Pak sebut. SBY dengan Demokrat itu, dengan PKS itu PKS. mereka ada kontrak politik loh, Oh. ya. Tetap juga kemudian 2010 mereka pecah. Nah, di sini tidak ada kontrak politik, di sini gentleman agreement dan kemudian sejak 2014 itu ada forum rutin antara sekjen-sekjen partai pendukung. Lalu juga Pak Jokowi secara reguler bertemu dengan ketua-ketua partai. Partai lain Iya. bilang, ada juga di atas batu katanya, ada juga. Batu bacan ya. Hilang satu pulau Bang. Hati-hati loh. Hati-hati Jadi, loh. saya tidak mau jangan mengecilkan lah diskursus yang dibangun Ya. oleh PDI Perjuangan ya, karena ini persoalan bangsa, persoalan politik yang fundamental kalau menurut saya. Jadi ya mari kita arahkan ke sana. Nah, makanya energinya. ini Bang, Iya, kita arahkan fundamentalnya energinya gimana? untuk membahas multi partai kita yang rumit kata Abang tadi. Seperti apa ikatan yang ideal seharusnya biar Saya nyambung Iya, yang itu ini, iya. karena tadi Torik dan Torikers, nih, pendukungnya dia, pengikutnya dia, itu kan nggak tertulis. iya, Sehingga misalnya ya, kalau terjadi isu-isu seperti sekarang, iya, itu bisa dimainkan sedikit. Iya. Dimainkan itu maksudnya, benar loh ini politik loh ini. Iya. Iya, iya. Maksudnya diambil tapi nggak semua. iya. Ya kan? Jadi misalnya 3, kami ambil 2 ya gitu. Ya kan? 1 tetap. Karena kan masih sama-sama. Yang 2 ini kenapa? Yang 2 ini karena Anda mencapreskan orang lain yang dianggap itu. Jadi ini soal perasaan ya kan? Ya kalau Dalam kata Pak Sekjen itu sebenarnya antitesis. satu lagi, Nah, ya kan, malah lebih bahaya kalau itu tadi yang sering muncul di pikiran orang. Gak tahu nih, bener gak Bang Taslim tadi? Diambil 2, dikasihkan 1 ke kebetulan yang lagi berkonflik misalnya, yang lagi keluar nih misalnya. Jadi diambil 2, dikasih 1 buat, katakanlah kita sebut. Contohnya Enggar misalnya, atau Siswono misalnya, kan jadi seru. Iya. Iya, ini kan soal tarik-menarik tadi ya. Atau teman Saya koalisi nggak- lain. Apa? Atau teman koalisi yang lain yang belum Bukan teman koalisi. teman hampir koalisi. Antara Teman Demokrat atau enggak, PKS. Apa? salah lu namanya. Apa? Teman makan siang. Oh iya. Iya, iya. Tapi seninya itu jadi ada kan, Iya, karena iya. tidak ada sesuatu yang Ya. Yang tulis. pasti iya. Nah, Makanya Dan- number is subjektif. Poin pertamanya sebenarnya yang kata Prof. Egi tadi 3 diambil 2 ini sudah muncul dari koleganya Bang Deddy. Pak Jarod juga udah bilang Mentan sama KLHK nih di reshuffle aja. Oh, sebut Mundur aja. nama? Oh, sebut jabatan. Karena satu alasannya kinerja, kedua alasannya ya nggak gentle lah katanya kalau belum mundur. Nah, karena koalisi udah beda. Gitu. Kan sangat subjektif juga konsensus ini kan Bang. Oh iya. Ya, kita beli tanah aja surat-surat notaris lengkap Bang, susah tanda tangan dulu kan. Loh, Apalagi di saya koalisi. begini ya, kita kan karena kita belum punya, saya juga tidak bisa bilang yang ideal seperti apa. betul. Yang ideal itu haruslah merupakan konsensus bersama partai-partai politik itu, dan kalau memungkinkan dibuat dalam satu katakanlah regulasi atau apa, walaupun itu menurut saya terlalu jauh. Iya, iya, iya. Sebenarnya kan harus yang namanya apa namanya ya, gimana kita mengatakannya, bahwa ya harus gentleman agreement lah, yang dan itu akan menjadi penilaian rakyat. Ya konsensual aja kan under the table yang tidak Ya tertulis. mungkin
Ya, saya juga nggak bisa bilang yang idealnya kayak bahaya apa. lagi nih Karena kalau kita harus menemukan. Ini gentleman agreement agak tinggi nih. Begitu konsensual lagi, Ah. turun lagi. Ya. Ya kan? Konsensus Ya, ya, biasa aja gitu. Ya itulah persoalannya. Saya nggak punya jawaban yang apa namanya yang bisa dikatakan saklek harusnya begini nih. Karena kan kita ini kan terkait orang lain. Iya, Ya, iya. partai-partai tentu punya pandangan sendiri. Pasti. Sama seperti yang terjadi saat ini kan Pak Jokowi punya pemikirannya sendiri. Nasdem punya pemikirannya sendiri. PDI Perjuangan punya cara pandangnya sendiri. Nah, ini kan bottom line-nya kan sebenarnya karena apa? Karena memang tidak ada sesuatu yang mengikat, tidak ada sesuatu yang bersifat katakanlah ethical atau boundary yang bisa mengatakan yang dilakukan Pak Jokowi salah, PDI Perjuangan salah, atau Nasdem salah. Ya berarti kan ini harusnya santai-santai aja kan? Emang, ya saya kan nggak ada. Nah, tapi kan Pak rekan-rekan Surya juga gitu mungkin. Deddy Nah, kan Pak kira-kira Sekjen boleh lah ini deklarasi. Nah, atau kita gitu. tanya Pak Wasekjen yang lagi santai-santai di situ kan, untuk menanyakan apakah betul isu ini ditanggapin santai juga di Nasdem, khususnya pada hari-hari ini, ya kan? Ketika dulu sempat ada suara-suara dari katakanlah PDI Perjuangan, mungkin pengamat lain juga, tetapi kemudian ada ulang tahun PDI Perjuangan. Menarik loh, dari kata-kata Bu Mega tuh maksud saya ada kalimat yang tidak hanya ke dalam tapi juga keluar, bahwa Pak Jokowi ini harus ingat juga tentang PDIP yang mengusung dan membackup selama perjalanan Pak Jokowi. Ini juga bisa berimplikasi bahwa betul Pak Jokowi maju juga karena diusung oleh Nasdem. Ya kan, kalimatnya kan antara pengusung dan pendukung itu Ya, beda ya. ya. Yang datang pertama pengusung ya. Yang Ya. kalau sudah cukup itu cuma melengkapi mendukung gitu. Ya. Jadi dengan demikian apakah betul ini makin santai ditanggapin Pak Wasekjen? Artinya apalagi ada tambahan kalimat-kalimat belum tentu Januari. Oh masih panjang loh penantian kan sampai 31 Januari. Iya. Belum tentu. Pak Wasekjen ini sudah mulai santai menanggapinya. Ya, jadi, atau Rabu Pon sejak terdekat awal- tanggal 1 nih. Sejak 2 Oktober, Pak Surya ketika berpidato memperkenalkan Anies, beliau sudah mengatakan, kita menempuh jalan yang tidak rata. Oh. Kita menempuh jalan yang berliku, oleh Ya. karena itu semua siap-siap menghadapi berbagai kemungkinan. Jadi kami sudah prepare, oleh karena itu begitu banyak macam-macam selama ini kami tenang saja. Kenapa? Kami tenang saja karena kami yakin dengan apa yang menjadi pilihan kami. Termasuk misalnya ketika katakan saja Pak Hasto dan Mas Jarod berulang-ulang mengatakan itu, kita mengatakan tidak apa-apa, itu kewenangan presiden. Ketika kita masuk kabinet juga kita diajak. Itu bukan bagian dari persyaratan ketika kami bukan merupakan persyaratan mendapat jabatan menteri kami mendukung Jokowi. Dan ingat 2014 itu Nasdem partai yang pertama yang mendukung Jokowi. Jadi reshuffle itu atau apapun namanya, kalau itu kewenangan presiden, tidak ada pilihan lain buat kita kecuali kita terima. Karena itu konsekuensi sejak awal, kita bisa masuk, bisa keluar kapan saja. Dan itu semua orang mengalami itu kan. Kalau tadi ada yang mengatakan Januari tidak ada reshuffle, siapa yang bisa mengatakan itu? Dulu juga tidak ada reshuffle apa-apa, tiba-tiba satu malam di Labuan Bajo ada seorang menteri ketangkap OTT, langsung reshuffle. Saya kira kita masih ingat semua itu, mensos kita. Tetapi apa yang akan terjadi besok, biarlah terjadi, bangsa ini tetap berjalan kok. Kita tidak usah yang begitu-begitu, nggak usah terlalu dipikirkan. Pada kabinet Jokowi jilid 1, Menko Polhukam Nasdem diganti tanpa pengganti dari Nasdem, kita tetap terima. Sampai sekarang kita tetap bersama-sama. Jadi ini biasa-biasa saja, nggak usah didramatisasikan. Ini oke-oke aja, hidup ini harus tetap berjalan. Dan Pilpres ini juga kan sesuatu yang rutin, 5 tahun sekali. Hari ini kita bertanding, lalu setelah pemilu kita bisa bersanding. Ini yang terjadi sekarang kan di kabinet, di koalisi Jokowi ini kan tiba-tiba ada yang dulu begitu keras menentang, tiba-tiba masuk, tambah lagi akhir-akhir ini. Kita oke-oke aja kalau itu demi kepentingan bangsa dan negara, kalau itu untuk kebaikan kita bersama. Bang Taslim. Dan kita percaya Pak Jokowi pasti melakukan itu semua demi kebaikan. Jadi tidak ada apa-apa aja, jadi kita biasa-biasa aja. Bang, ini Makanya kami diperlakukan dengan macam-macam stigma itu pun kita tenang saja karena kita tahu apa yang kita lakukan itu berdasarkan keyakinan kita.
Bang, kita merasa ini kita di jalan yang benar, on the track begitu loh. Bang, izin Bang. Ini apa namanya ini karena melihat Pak Jokowi belakangan agak sering datang ke acara-acara partai gitu. Kayak Iya. kemarin di PDI Pak Jokowi tampil sebagai seorang kader partai yang apa namanya yang loyal kepada institusi kepartaiannya. Kemudian datang ke PBB dengan sangat santai bercanda dengan Pak Yusril gitu kan. Ada batuk-batuk, kalau pemimpin zaman dulu itu batuk-batuk itu berarti bijaksana katanya. Dan berwibawa. Iya, dan berwibawa kata kan. Tapi ada juga yang sekali batuk orang takut, ada juga ya. Iya. Jadi dia hati-hati dia. Terus tapi gini, pernah ini omongannya Opung Panda. Opung lagi nih Iya, kita bawa. Opung Panda bilang gini, kok nggak ada Pak Jokowi nggak ngirim video ke acara ulang tahunnya Partai Nasdem kemarin katanya kan? Sedekat itu padahal. Sedekat Pak itu Jokowi dengan Pak padahal, Surya, iya ya. kan? Padahal gerejaku aja presiden kirim Di tanggal-tanggal yang sama. di tanggal-tanggal yang sama katanya. Untuk ulang tahun itu. Iya ulang Iya. tahun. Nah ini gimana nih menanggapi Ya, persoalan? jadi kalau relasi itu kan biasanya turun naik dan itu biasa saja. Kalau mau dihitung dengan benar, saya kira sejak 2014 Jokowi, Nasdem termasuk partai yang paling sering didatangi oleh Jokowi. Bisa di ABN saja, Akademi Bela Negara kami itu ada 5 kali Pak Jokowi datang, memberi kuliah umum dan segala macam. Jadi kalau akhir-akhir ini juga karena satu dan lain hal kehadiran beliau menjadi absen di Nasdem, tidak apa-apa menurut saya, itu biasa saja. Ini bagian-bagian dari perjalanan kita. Santai aja, memang sudah demikian. Masa ini kan tidak ada yang linear di dunia ini. Jadi kami tetap optimis, hubungan kita tetap baik. Pak Jokowi dan Pak Surya dan keluarga besar Nasdem masih oke-oke saja. Sampai sekarang, bukan hanya sampai sekarang, sampai 2024. Kami berpikirnya seperti itu. Kami akan tetap di dalam, ya seperti dikatakan oleh Pak Surya Paloh dalam salah satu pidatonya di Nasdem. Sekarang bola tidak ada di kita gitu loh. Kita sudah menyatakan diri, kita tetap komit sampai 2024. Apa konsekuensi dari pernyataan kita itu? Kita juga harus siap menghadapinya. Jadi demikian aja. Dan kemarin di HUT PDIP, jangan lupa juga Pak Jokowi sempat kasih satu hint ya, bahwa ya Ibu Mega ini bijak ya kan, bersabar hati-hati. Tidak gerasa-gerusu. Nah, kita dengarkan lagi Pak Presiden soal gerasa-gerusu nanti, apakah ini menyasar Nasdem atau bukan ya sebenarnya? Ya, Pak Idam, Video. ya Pak Idam. Bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega. Kita semuanya oke. Nah, itu Bang. Gerasa gerusuk Bang, ini pernah Nah, juga jadi ini perspektifnya berbeda. tampang Itu kan sembrono. untuk kepentingan internal Partai Nasdem dan Partai PDIP, dan kita tahu PDIP itu kapanpun bisa. 1 jam menjelang tutup pendaftaran di KPU bisa, karena dia bisa sendiri. Kami percaya bahwa pernyataan itu tidak ditujukan kepada Nasdem, karena memang salah satu ciri khas Nasdem itu adalah kecepatan dan ketepatan dalam mengambil sikap. 2014 kita tidak gerasa-gerusu, pilihan kita tepat. Waktu pilihan Jawa Barat kursi kita cuma 5. Kita yang pertama mencalonkan Ridwan Kamil. Jadi pernyataan-pernyataan seperti itu biasa saja, dan kalau itu terjadi dalam seandainya Nasdem sebesar PDIP, kalau perlu kami 10 menit menjelang tutup pendaftaran juga kami baru sebut calon kami. Nah, mengapa Nasdem cepat itu ada hitungannya juga. Kita ingin cepat memperkenalkan calon kita ingin cepat mendapatkan kawan-kawan untuk mencukupi
presiden threshold dan seterusnya. Jadi kami merasa pernyataan itu sama sekali tidak ditujukan kepada kami. Oke. Nah, ini Bang lanjutin Bang, karena sudah disinggung oleh Bang Taslim soal ingin lebih cepat mendapatkan kawan untuk tadi mencalonkan capresnya. Ini kawannya gimana nih Bang? Terakhir kan Pak Wakatum Bang Ahmad Ali bilang koalisi terancam bubar nih kalau salah satu pihak dari kawannya Nasdem itu memaksakan seorang cawapres Bang. Ya sebenarnya sejauh apa pembicaraannya? Waktu Wakatum menyatakan itu saya ada di samping beliau. Koalisi bisa bubar kalau salah satu anggota koalisi memaksakan kehendaknya. Itu kan ya biasalah di media. Kemudian AHY kan mengatakan kita nggak memaksakan. Jadi tim kecil yang dibentuk oleh 3 partai ini masih terus jalan dan memang masih ada beberapa poin yang harus kita sepakati. Setelah tim ini nanti tuntas bekerja akan dilaporkan, lalu akan ada pertemuan antara Pak SBY, Pak SP dan Habib untuk memutuskan itu semua. Koalisi memang kebersamaan itu memang tidak mudah, apalagi 3 partai ini kan relatif ya hampir sama kursinya, walaupun Nasdem lebih banyak sedikit. Jadi itu biasa saja. Nasdem pastikan koalisi bubar jika PD paksakan AHY jadi capres Anies. Itu kan bahasa media, tapi yang dikatakan oleh Pak Ahmad Ali adalah koalisi ini bisa bubar kalau ada anggota koalisi yang memaksakan kehendaknya. Kita hubungan baik sekali kok. Sekedar info saja, kita sudah bawa Anies di banyak tempat, itu setiap tempat persinggahannya selalu ada pertemuan dengan Partai Demokrat struktural loh, PKS struktural, selalu ada. Mau di Padang Panjang, mau di Aceh, mau di Pekanbaru, mau di Ciamis, mau di Tasikmalaya, semua ada, selalu ada pertemuan. Oke. Siap, ada lagi Pak Torik? Enggak, ya. Bang Ege mau... Iya, saya mau 2 hal. Yang pertama buat teman-teman di PDI Perjuangan dan kita semua. Di situ Bapak Wasekjen, kita lihat bahwa sebagai kader di sebuah partai yang sudah punya tahun emas, itu Pak Jokowi berubah loh. Ya kan? Dengan mengatakan bahwa sebetulnya kalau ada videonya menarik diputar, tapi kalau enggak kita pelan-pelan ingatkan saja. Kan sebelumnya kan Pak Jokowi, kalau yang tadi video yang kita dengar kan hebat Ibu Mega ini karena tenang, teliti, hati-hati, tidak gerasa gerusu. Seperti partai lain. Ya, ada tidak gitu seperti tuh. partai lain. Tapi sebetulnya ada juga bagian yang Pak Jokowi gerasa gerusu dalam tanda petik. Saya lihat ini pada rangkulan terus. Ya. Nah, inget nggak yang Tampang sembrono. Tampang sembrono. Nggak, bukan gitu ini loh. pada rangkulan terus. Rangkulan mulu nih. Iya, iya. Enggak. Belum deklarasi juga gitu ya. Jadi artinya kan sebetulnya ada juga ajakan untuk waktu itu kebetulan yang ulang tahun partainya Golkar ya. Ya. Ya Golkar. kan? Nah, orang langsung berpikir ini KIB nih. KIP ya. Golkar membantah tuh bahwa Golkar pernah menyebut nama orang lain yang katanya ini skoci buat nama tertentu. Ya. Tapi yang 2 lagi kan suka nyebut-nyebut nama lain. Tapi yang menarik itu adalah bahwa di sebuah partai besar begitu tuh. Kalau kadernya tampil sebagai kader, Anda ingat ya yang pernah misalnya datang ke puncak konvensi Partai Demokrat ataupun Partai Republik di Amerika dan partai yang lainnya juga. Itu pada ujungnya nanti walaupun dia presiden, walaupun dia sebut Mr. Presiden, tapi dia diperlakukan sebagai kader kan. Ya. Kami dari California mengusulkan ini, mengusulkan ini. Jadi dia tetap berlaku sebagai kader. Nah, mungkin yang kedua yang menarik dengan Bang Taslim sebagai Wasekjen ini adalah bahwa ketika situasinya sudah seperti ini gitu ya, sudah agak dingin, bahkan tadi dinaikin 1 oktav nggak jadi juga nih kelihatannya. Iya. Tetap di oktav yang sama pianonya ini, tetap nggak angin naik-naik dingin ya. ini kan. Nah, apakah ketika terjadi reshuffle akan koalisi ini akan langsung mendeklarasikan? Karena kan kita dengar-dengar juga akan ada deklarasi di bulan Februari gitu ya. 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 Dari ini menarik juga nih, kalimat-kalimatnya juga belum tuntas. Apakah yang deklarasi cuma Partai Demokrat dan PKS? Ya. Nasdem nggak ikutan. Jadi ada 2 kali deklarasi jadinya. Nasdem sudah deklarasi capresnya Anies, lalu Demokrat dan PKS juga deklarasi capresnya Anies. Tapi belum disatukan untuk menjadi paket presiden dan wakil presiden. Betul. Apakah itu akan dipercepat kalau terjadi reshuffle? Atau kalau nggak terjadi reshuffle,
main aja dulu, bawa aja teman kita ini ke semua daerah, Iya. Padang Panjang, Aceh, kemana-mana, sambil bertemu-temu bertiga gitu. Itu yang akan dilakukan ya. Ya, apalagi makan siang kan tetap berjalan. Oh, yang itu tadi. Sementara yang ada di publik kalimat-kalimat seperti ini Bang Egy lihat nggak? Misalnya nama Kofifa muncul. Nasdem malah Kofifa yang disorongkan. Sementara Ini kalau ini kalimat-kalimat yang Partai- agak menaikkan jadi oktav yang lebih tinggi lagi nah, nih ya. Partai Demokrat jelas AHY. Iya. Maksudku ketika negosiasi konsensual gentleman agreement whatever you call it Terlalu lagi panjang pertanyaan terjadi, kita. Jadi iya. pertanyaan kita menjadi apakah kalau ada reshuffle yang saya yakin tadi kalimatnya akan diterima dengan baik nih. Studi algoritmanya akan gitu. Ya. Nanti kita bahas. Ya. Akan diterima, oke kami menerima apapun kehendak Bapak Presiden sesuai hak prerogatif. Tapi akan mempercepat nggak terjadinya deklarasi bertiga Ya. atau deklarasi dari dua partai lain? Yang uniknya ada 2 kali deklarasi. Jadi nanti Partai Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies juga, tapi belum jadi satu kesatuan. Ya. Mantap. Akan dipercepat nggak deklarasi itu, Bapak Wasekjen? Ya, jadi isu reshuffle itu kan isu yang akan ada terus-menerus. Ya. Selama ada presiden, reshuffle kabinet itu melekat dalam kewenangan presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Tidak akan ada implikasi yang signifikan terhadap pematangan koalisi kami. Dan koalisi ini kan sementara ini kan dengan PKS dan Demokrat yang intens dibangun berbulan-bulan. Tapi kita terbuka dengan siapa saja, termasuk Pak Deddy kalau mau ikut kita juga boleh enggak Pak? Terima kasih, tapi kayaknya saya lebih senang di tempat yang sederhana daripada yang sejuk dan mewah. Apa ini arahnya? Arahnya mana ini? Dia mau bilang Namanya kebersamaan, kenapa benar. tidak? Dia mau bilang kami lebih enak di tenda saja, Cek. Daripada di Nasdem Tower maksudnya. Ya. Waduh. Nah, saya melihatnya begini ya. Kita ini kan mungkin ya karena adat ketimuran atau apa, ya atau mungkin juga pengaruh dari Orde Baru sehingga setiap ada perbedaan itu yang terjadi kemudian adalah seolah-olah ada pertentangan yang luar biasa. Saya lebih melihatnya kepada romantika demokrasi, dinamika demokrasi, dialektika demokrasi. Jadi kita juga harus terbiasa bahwa namanya partai-partai politik ya itu saling berbeda. Lalu koalisi bisa berbeda, kadang presiden dengan partai politik juga bisa berbeda. Karena apa namanya ya, kalau sama semua itu saya kira cuma di negara komunis yang terjadi. Jadi kita juga harus membiasakan bahwa ada cara pandang yang berbeda, ada software yang berbeda. Software Nasdem misalnya, mereka tidak persoalkan calonnya mau dari dari luar atau tidak gitu ya. Sementara di PDI Perjuangan itu berbeda. Gitu loh. Kita namanya kita partai politik, tugas undang-undang dan filosofi berdiri partai politik adalah rekrutmen kepemimpinan misalnya gitu loh. Nah, ini kan semua dialektika demokrasi yang tidak bisa kita bilang mana yang benar, mana yang salah. Kan gitu. Jadi kita juga harus membiasakan diri dengan perbedaan-perbedaan termasuk kalau PDI Perjuangan menganggap sudah saatnya presiden menilai ulang kabinetnya dengan reshuffle misalnya. Saya kira itu marilah itu bagian dari pendewasaan politik kita supaya jangan kita ini jadi bangsa yang munafik. Seolah-olah tidak ada persoalan gitu ya. Semua dikubur di belakang, yang terjadi adalah bisik-bisik di belakang gitu loh. Yang kemudian terjadi persekongkolan, terjadi manuver yang merugikan. Ini kan kita sudah memulai satu budaya yang baik, kita terbuka. Ada beda nih gua sama Nasdem, gua dorong nih sama presiden. Kalau kita mau melakukan misalnya punya kepentingan dengan reshuffle, ya kita nggak akan ribut di media dong. Kita bujuk kader kita dong yang jadi presiden kan. Disinilah saya kira kita melihat satu persoalan itu tidak selalu harus dengan satu kacamata gitu. Kita juga harus melihat dari perspektif yang lebih luas. Nah ini dorongan halus tapi ini ya, dorongan halus ya. Enggak, kalau balik ke algoritmanya, ini yang akan terjadi ini. Ilmu algoritma mengatakan begini. Yang satu pihak sedang ingin melakukan sesuatu eksperimen. Tadi Nasdem itu dikenal dengan kecepatannya. Ya. Kecepatan atau kecepatan. Ini kan bacanya beda nih. Bacanya beda nih. Kecepatannya atau kecepatan ini. Gitu ya. Saya ingat, tolong saya dibenarin Bapak Wasekjen, kalau nggak salah pada 2014 itu
Nasdem itu mendorong Pak Jokowi itu 4 Maret. Kalau PDI benar-benar mendeklarasikannya 14 Maret 2014. Tapi sudah didahului dengan 6 September 2013 Pak Jokowi membacakan Dedication of Life dari Pak Jokowi. Jadi itu benar, kecepatan. Cuma sekarang kecepatan atau kecepatan itu 1 tahun 4 bulan 13 hari sebelum pemilu presiden. Tapi kalau dibaca sebelum pergantian presiden, lebih panjang lagi. Hampir 2 tahun. 2 tahun. 17 hari kalau diarahkan ke 20 Oktober 2024. Nah, studi algoritma itu mengatakan dengan terlanjur menyatakan lebih cepat begini, nggak tahu pertimbangannya, Nasdem sendiri yang tahu, maka Nasdem akan mengambil algoritma sambil mencapai tujuannya. Mencapai tujuannya itu yang ngajak Anies datang kemana-mana, ketemu dengan kemungkinan koalisi, tapi tetap mengatakan kalau kami di reshuffle kami terima saja. Jadi pelan-pelan akan menempatkan diri sebagai orang yang konsisten dengan perubahan dan restorasi mungkin. Dan tapi, kecepatan. Ya, selama ini kami melakukan kecepatan dengan akurasi yang baik gitu. Dan kalau dia apa-apakan kita terima saja. Jadi ada juga kesan sedikit nanti menerima apapun lah yang dilakukan. Kalau orang mengatakan agak terdolimi bisa juga itu arahnya. Ya. Tapi algoritmanya demikian. Sementara PDI Perjuangan harus menegakkan posisinya dengan algoritma, mengatakan bahwa enggak, ini ada yang salah. Ya. Kalau Anda terlalu cepat, ini ada yang salah. Supaya politik kita tidak munafik. Kita kalau tidak kata jalan, Bang Deddy. jangan munafik. Sambil mengingatkan, bisa karena kinerja, bisa karena alasan Anda terlalu cepat tadi. nah ini harus sama-sama saling mengingatkan, supaya kalau terjadi reshuffle, algoritmanya benar. Ya. Kalau terjadi reshuffle lalu menterinya diambil, mereka juga benar nih. Inilah gara-gara memperjuangkan perubahan, kami begini gitu. Jadinya dua algoritma akan jalan terus begitu. Menarik. Ya, akan jalan terus. Dan Kontradiksi ini jalan memang terus. harus dilakukan. Ya. Dan ini mungkin menjawab tadi, nggak usah munafik. Kalau kami dorong kalau kami dorong reshuffle, ini alasan kami. Meskipun di awal Bang Deddy tadi bilang harusnya perbedaan itu jadilah romantika demokrasi. Wih. Terakhirnya bilang kita nggak boleh munafik. Ini bener, Lah Bang. itulah romantikanya, muncul aja udah, nggak usah pakai bahasa basi. Tapi gitu nggak, Bang Taslim, sesuai dengan algoritma yang dijelaskan Prof. EG tadi nggak, bahwa memang Nasdem ya istilahnya kalau tadi saya persimpel, Nasdem menunggu kesan dizolimi gitu. Oh enggak. Saya nggak sampai. Saya nggak sampai. Jadi gini, karena terlanjur mengambil. Ini kemajuan ini. Iya. Kecepatan. Karena terlanjur mengambil posisi demikian cepat. 3 Oktober kan ya, 2022 menyatakan itu, maka nggak ada algoritma lain selain ini. Yaitu jalan terus kemana-mana dengan 3 partai ini supaya cukup 20%, tapi selalu akan mengatakan apapun keputusan Pak Jokowi, kami setia, kami loyal. Persepsi orang silahkan, termasuk salah satu persepsi lain, orang setia kok digituin. Nah, gitulah. Gitulah. Ya, namanya ada persepsi yang nguntungin, ada yang enggak juga kan gitu. Nah, silakan Bang. Ya. Sebagai penutup. Direspons Bang. dulu ini Bang. Ya. Ya, jadi Effendi Ghazali ini kan saya kenal sejak SMA, ini kan ahli tafsir. Beliau. Sejak SMA. Bukan tafsir beliau, tetapi memang Julukan ketika baru. kita masuk kabinet, Dari SMA. kita nggak punya pilihan lain. Memang presiden itu punya hak prerogatif. Jadi apapun yang dilakukan, saya mau tambahkan, apapun yang dilakukan kita terima dan kita tetap setia sampai di ujung kepemimpinan beliau 2024. Setuju Apa ya? yang kami lakukan sekarang ini kan bagi perjalanan 2024 dan seterusnya. Dan kami tidak terikat kepada siapapun untuk penentuan 2024 sampai 2029. Kontrak kita, koalisi kita dengan kawan-kawan itu kan sampai 2024. Bisa dilihat sampai sekarang konsistensi kami di DPR misalnya, kami tetap bersama. Di pemerintahan, tadi kita pleno DPP dengan fraksi, 3 menteri kita tidak hadir. Karena apa? Ikut sidang kabinet pada saat yang bersamaan. Kita bebaskan mereka. Itu bentuk loyalitas yang transparan yang kita terus perlihatkan. Kalau karena putusan-putusan yang kita yakini baik untuk bangsa ini, kita harus menerima konsekuensi, kita terima, tidak apa-apa. Iya kan? Ya, memang sudah mau diapain. Ya.
Kalau kita mendapat konsekuensi atas tindakan kita itu biasa saja, tidak apa-apa. Oke, udah siap lah ya. Nggak, sama algoritmanya sama, Ya. jadi nggak ada beda. Tidak persoalan ahli tafsir ini, karena karena ternyata sama persis gitu. Iya. Persis. Tapi dosa yang terjadi pada Anies adalah Ini tadi juga- itu, he never ini juga speak about keliru. that issue. Anda sudah menuduh orang berdosa. Anda ini siapa begitu loh? Yang Ya. bisa mengatakan orang berdosa itu siapa? Loh. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang. Saya kan tidak berharap Anies jadi presiden ya, saya berharapnya kan Ganjar ya. Sebaliknya. Tetapi kan Saya berharap Anda kemajuan kan? saya belum selesai, Ganjar atau Bu Atau Puan. misalnya IKN lanjut apa tidak, Iya, iya, iya. kemudian ternyata lanjut, misalnya. Ah. Itu masih bisa. Tapi kalau yang tadi tuh mengikat tuh kayaknya.